Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perangkat pembelajaran pengukuran yang telah saya buat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya yaitu Hilma Azasania dari Offering J, Pendidikan Fisika, Universitas Negeri Malang. Nah, untuk bahasan yang pertama, yaitu mengenai identitas sekolah. Nah, RPP pengukuran ini ditujukan untuk sekolah SMA Negeri 1 Turen pada mata pelajaran fisika kelas 10 semester ganjil pada materi pokok pengukuran dengan alokasi waktu yaitu 3 minggu dikali 3 jam pelajaran. Nah, untuk bahasan yang kedua yaitu mengenai kompetensi inti. Terdapat 2 KI yaitu KI 3 dan KI 4. Pada KI 3 yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Selanjutnya pada KI 4 yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Baik, bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kompetensi dasar. Terdapat 2 KD yaitu KD 3.2 dan KD 4.2. Pada KD 3.2 yaitu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. Selanjutnya pada KD 4.2 yaitu mengenai menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berdasarkan berikut ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Selanjutnya, untuk submateri yang digunakan yaitu ketelitian dan ketepatan. Kemudian penggunaan alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu, pembacaan skala pada alat ukur, serta penggunaan angka penting. Selanjutnya yaitu mengenai bahasan IPKD. Pada IPKD 3.2 yaitu menjelaskan konsep dan prinsip pengukuran, menerapkan ketelitian dan ketepatan dalam penggunaan alat ukur, kemudian menganalisis alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Yang keempat yaitu menerapkan penggunaan alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu menjelaskan cara membaca skala dan menuliskan hasil pengukuran. Serta yang terakhir yaitu menerapkan penggunaan angka penting dalam penulisan hasil pengukuran. Baik, selanjutnya yaitu mengenai IPKD 4.2. Yang pertama, mempraktekkan percobaan pengukuran jangka sorong melalui virtual lab secara berkelompok. Kemudian melaksanakan presentasi hasil diskusi percobaan pengukuran jangka sorong. Yang ketiga yaitu mempraktekkan percobaan pengukuran neraca UAS 3 lengan melalui virtual praktikum. Yang keempat yaitu melaksanakan presentasi hasil diskusi percobaan pengukuran neraca UAS 3 lengan. Yang kelima yaitu mempraktekkan kegiatan demonstrasi pengukuran waktu menggunakan stopwatch. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan presentasi hasil diskusi pengamatan kegiatan demonstrasi pengukuran waktu menggunakan stopwatch. Bahasan yang kelima yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pada KD 3.2 yaitu yang pertama, melalui diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan konsep dan prinsip pengukuran dengan baik. Kemudian melalui praktikum dan penugasan, siswa dapat menerapkan ketelitian dan ketepatan dalam penggunaan alat ukur dengan baik. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu dengan baik. Yang keempat yaitu melalui praktikum, siswa dapat menerapkan penggunaan alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kemudian melalui diskusi kelompok dan penugasan, siswa dapat menjelaskan cara membaca skala dan menuliskan hasil pengukuran dengan baik.
Dan yang terakhir yaitu melalui diskusi kelompok dan penugasan, siswa dapat menerapkan penggunaan angka penting dalam penulisan hasil pengukuran dengan baik. Selanjutnya, untuk KD 4.2 yaitu yang pertama, melalui percobaan, siswa dapat mempraktekkan percobaan pengukuran jangka sorong melalui virtual lab secara berkelompok dengan baik. Yang kedua yaitu melalui hasil percobaan, siswa dapat melaksanakan presentasi hasil diskusi percobaan pengukuran jangka sorong dengan baik. Kemudian, melalui percobaan, siswa dapat mempraktekkan percobaan pengukuran neraca OHAS 3 lengan melalui virtual praktikum dengan baik. Kemudian, melalui hasil percobaan, siswa dapat melaksanakan presentasi hasil diskusi percobaan pengukuran neraca OHAS 3 lengan dengan baik. Selanjutnya yaitu melalui demonstrasi, siswa dapat mempraktekkan pengukuran waktu menggunakan stopwatch dengan baik. Dan yang terakhir yaitu melalui hasil pengamatan demonstrasi, siswa dapat melaksanakan presentasi hasil diskusi pengukuran waktu menggunakan stopwatch dengan baik. Nah, untuk bahasan yang keenam yaitu mengenai metode dan media pembelajaran. Nah, pada RPP ini modul pembelajarannya yaitu discovery learning dengan metode pembelajaran tanya jawab, diskusi, penugasan, percobaan pengukuran jangka sorong, neraca, dan stopwatch dengan sintak yaitu yang pertama stimulation, kemudian problem statement, yang ketiga data collecting, yang keempat data processing, yang kelima verification, dan yang terakhir yaitu generalization. Baik, selanjutnya yaitu media, alat dan bahan serta sumber belajar yang digunakan, yaitu yang pertama medianya virtual lab atau OLab, kemudian aplikasi Play Store, PPT, aplikasi Google Meet, aplikasi WhatsApp, Google Drive, dan video pembelajaran. Dan untuk alat dan bahannya sendiri yaitu yang pertama ada laptop dan smartphone, kemudian internet dan stopwatch. Dan sumber belajar yang digunakan ada bahan ajar pengukuran, LKPD, buku ajar fisika kelas 10, materi pengukuran, Google dengan sumber yang relevan. Nah, selanjutnya yaitu bahasan yang ketujuh mengenai pembagian IPKD pada tiap pertemuan. Pembagiannya sendiri pada pertemuan pertama yaitu yang pertama menjelaskan konsep dan prinsip pengukuran jangka sorong. Yang kedua, menerapkan ketelitian dan ketepatan dalam penggunaan alat ukur jangka sorong. Yang ketiga, menganalisis alat ukur panjang jangka sorong. Yang keempat, menerapkan penggunaan alat ukur panjang jangka sorong dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menjelaskan cara membaca skala pada jangka sorong dan menuliskan hasil pengukuran. Yang keenam, menerapkan penggunaan angka penting dalam penulisan hasil pengukuran jangka sorong. Yang ketujuh, yaitu mempraktekkan percobaan pengukuran jangka sorong melalui virtual lab atau OLab secara berkelompok. Serta yang terakhir, yang kedelapan, yaitu melaksanakan presentasi hasil percobaan diskusi pengukuran jangka sorong. Selanjutnya pada pertemuan kedua yaitu yang pertama menjelaskan konsep dan prinsip pengukuran neraca OHAS. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan ketelitian dan ketepatan dalam penggunaan alat ukur neraca OHAS. Yang ketiga, menganalisis alat ukur massa neraca OHAS. Yang keempat, menerapkan penggunaan alat ukur massa neraca OHAS dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menjelaskan cara membaca skala pada neraca OHAS dan menuliskan hasil pengukuran. Yang keenam, menerapkan penggunaan angka penting dalam penulisan hasil pengukuran neraca OHAS. Yang ketujuh, yaitu mempraktekkan percobaan pengukuran neraca OHAS 3 lengan melalui virtual praktikum. Dan yang terakhir, yaitu melaksanakan presentasi hasil diskusi percobaan pengukuran neraca OHAS 3 lengan. Nah, selanjutnya yaitu pada pertemuan ketiga, yang pertama yaitu menjelaskan konsep dan prinsip pengukuran stopwatch. Yang kedua yaitu menerapkan ketelitian dan ketepatan dalam penggunaan alat ukur stopwatch. Yang ketiga, menganalisis alat ukur stopwatch. Yang keempat, menerapkan penggunaan alat ukur waktu stopwatch dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menjelaskan cara membaca skala pada stopwatch dan menuliskan hasil pengukuran. Yang keenam yaitu menerapkan penggunaan alat angka penting dalam penulisan hasil pengukuran stopwatch. Yang ketujuh, mempraktekkan kegiatan demonstrasi pengukuran waktu menggunakan stopwatch. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan presentasi hasil diskusi pengamatan kegiatan demonstrasi pengukuran waktu menggunakan stopwatch. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Nah, pada langkah-langkah ini pada pertemuan 1-3 yaitu sama, yang membedakan hanyalah topik yang digunakan, yaitu pada pertemuan pertama membahas mengenai pengukuran jangka sorong. Yang kedua yaitu pengukuran massa menggunakan
neraca uang 3 lengan. Dan yang ketiga yaitu pengukuran waktu menggunakan stopwatch. Nah, untuk pertemuan pertama ini sebagai awalan yaitu kegiatan pendahuluannya. Yang pertama orientasi, yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua yaitu peserta didik menyiapkan diri untuk pembelajaran yang akan berlangsung dengan menyiapkan buku atau modul. Yang ketiga, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin dan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan berlangsung. Kemudian persepsi dan motivasinya. Yang pertama, mengaitkan materi atau tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema atau kegiatan sebelumnya. Selanjutnya yaitu mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. Dan yang terakhir yaitu memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Serta pemberian acuannya yaitu yang pertama memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Kemudian memberitahu alur kegiatan pembelajaran, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan berlangsung, serta yaitu pembagian LKPD untuk masing-masing siswa. Selanjutnya pada kegiatan inti, untuk yang pertama yaitu kegiatan stimulation atau pemberian rangsangan dengan kegiatan pembelajarannya, kegiatan literasi. Peserta didik ini diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi pengukuran jangka sorong dengan cara yang pertama melihat, yaitu menayangkan video animasi pengukuran jangka sorong, kemudian mengamati lembar kerja materi pengukuran jangka sorong dan mendengar pemberian pertanyaan apa saja besaran-besaran yang dapat diidentifikasi dalam video oleh guru. Kemudian problem statement-nya yaitu yang pertama kegiatan pembelajarannya critical thinking atau berpikir kritis. Nah, guru ini memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan video yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Nah, contohnya sendiri yaitu yang pertama mengajukan pertanyaan tentang materi pengukuran jangka sorong. Yang pertama mengenai bagian-bagian jangka sorong, dan yang kedua yaitu mengenai fungsi-fungsi jangka sorong. Nah, untuk sintaksnya ini antara pertemuan 1 sampai 3 yaitu sama, yang membedakan hanyalah topik materi yang digunakan. Selanjutnya, pada sintaks yang ketiga yaitu data collection mengenai kegiatan literasinya, peserta didik dibagi kelompok untuk melakukan praktikum. Nah, peserta didik ini mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan sesuai petunjuk pada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, peserta didik ini mengamati objek atau kejadian, mengamati dengan seksama pengukuran benda menggunakan OLEP. Kemudian mengambil data dari pengukuran benda melalui OLEP dan menganalisis data yang telah didapatkan. Setelah itu yaitu wawancara atau tanya jawab dengan narasumber, yaitu mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi pengukuran jangka sorong yang telah disusun dalam daftar pertanyaan kepada guru. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu kerjasama. Nah, di kerjasama ini peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk yang pertama mendiskusikan, yaitu peserta didik secara berkelompok membahas mengenai praktikum pengukuran jangka sorong, kemudian saling tukar informasi tentang materi pengukuran jangka sorong, yaitu mengenai bagian-bagian jangka sorong dan fungsi jangka sorong. Selanjutnya yaitu sintaks yang selanjutnya mengenai data processing, yaitu kerjasama dan berpikir kritis. Nah, peserta didik ini dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara yang pertama berdiskusi tentang data dari materi pengukuran jangka sorong. Nah, berdiskusi ini yang pertama mengenai bagian-bagian jangka sorong dan fungsi jangka sorong. Selanjutnya kegiatan selanjutnya yaitu mengolah informasi dari materi pengukuran jangka sorong yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan atau pertemuan pengamatan menggunakan OLEP dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. Kemudian sintaks yang selanjutnya itu verification. Kegiatannya yaitu berpikir kritis. Nah, di sini peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan. Yang pertama menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat dan yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir
induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi pengukuran jangka sorong, yaitu yang pertama mengenai bagian-bagian jangka sorong dan fungsi jangka sorong. Nah, di sini guru memberikan penjelasan mengenai materi yang diajarkan dengan pembenahan pemahaman siswa yang salah. Selanjutnya, tinta yang terakhir yaitu mengenai generalization, yaitu menarik kesimpulan. Kegiatannya yaitu berkomunikasi. Nah, di sini peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan. Yang pertama, mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang materi pengukuran jangka sorong, yaitu yang pertama mengenai bagian-bagian jangka sorong dan fungsi jangka sorong. Kemudian mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dengan materi pengukuran jangka sorong dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. Selanjutnya yaitu bertanya atas presentasi tentang materi pengukuran jangka sorong yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. Kegiatan selanjutnya yaitu mengenai kreativitas. Nah, di sini peserta didik itu bertanya tentang hal yang belum dipahami atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi pengukuran jangka sorong yang akan selesai dipelajari. Kemudian menyelesaikan uji kompetensi untuk materi pengukuran jangka sorong yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Nah, jadi langkah-langkah untuk sintaknya ini antara pertemuan sampai 3 yaitu sama, yang membedakan hanyalah topik materi yang digunakan, yaitu pada pertemuan pertama membahas mengenai pengukuran panjang menggunakan alat ukur jangka sorong, yang kedua yaitu pengukuran massa menggunakan neraca Ohas, dan yang ketiga yaitu pengukuran waktu menggunakan stopwatch. Selanjutnya yaitu kegiatan penutupnya, yang peserta didik ini menerima penghargaan atas kelompok yang terbaik, kemudian mengerjakan latihan soal mengenai materi yang telah diberikan oleh guru sebelumnya untuk pemahaman konsep, serta mempersiapkan diri mengerjakan pretest untuk materi selanjutnya, yaitu pengukuran massa menggunakan alat ukur neraca Ohas. Kemudian untuk gurunya sendiri memberikan penghargaan untuk pelajaran pengukuran jangka sorong kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Kemudian memberikan latihan soal mengenai materi yang telah diberikan sebelumnya untuk pemahaman konsep siswa, serta mengagendakan pretest untuk materi selanjutnya, yaitu pengukuran massa menggunakan alat ukur neraca Ohas dan mengupload di Google Drive yang telah tertera di grup WhatsApp. Nah, untuk bahasan yang ke-9 yaitu mengenai lembar kerja peserta didik. Pada LKPD ini membahas yang pertama yaitu mengenai pengukuran panjang menggunakan jangka sorong, yaitu melalui virtual labs menggunakan OLabs. Yang kedua yaitu pengukuran massa menggunakan neraca Ohas, yaitu aplikasi Play Store. Kemudian yang ketiga yaitu pengukuran waktu menggunakan stopwatch. Di sini percobaan sederhana. Selanjutnya untuk format dari LKPD itu sendiri, yaitu yang pertama terdapat identitas kelompok, yang kedua tujuan percobaan, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat prosedur percobaan, yang kelima hasil pengukuran, yang keenam analisis hasil, kemudian yang ketujuh kesimpulan, yang kedelapan perintah presentasi, dan yang terakhir yaitu rubrik penilaian. Selanjutnya untuk bahasan yang ke-10 yaitu mengenai instrumen penilaian. Nah, terdapat penilaian pengetahuan atau kognitif. Nah, di sini terdapat kisi-kisi dan indikator tes. Untuk kisi-kisinya sendiri yaitu pada submateri pokok terdapat fungsi alat ukur dengan jenjang taksonomi C2 dan nomor 9. Untuk soal nomor 9 yaitu C4. Kemudian dengan submateri pengukuran panjang yaitu pada nomor 2, 5, 8, dan 11 pada jenjang taksonomi C3. Selanjutnya pada angka penting yaitu pada nomor 3, 6, 7, dan 10 pada C2 dan C3. Dan yang terakhir yaitu pada submateri pokok pengukuran massa yaitu pada nomor 4 dan 12 dengan jenjang taksonomi C3 dengan jumlah soal keseluruhan yaitu 12. Nah, untuk indikator bukti soal bisa dilihat pada layar. Terdapat 12 soal dengan indikator masing-masing yang berbeda. Selanjutnya untuk penilaian keterampilan yaitu instrumen penilaian praktikum bisa dilihat aspek yang dinilai yaitu melakukan pengukuran, menyajikan hasil pengukuran, menganalisis hasil pengukuran, dan menyimpulkan data.
Selanjutnya yaitu mengenai rubrik penilaian sendiri. Bisa dilihat siswa akan mendapatkan nilai 3 jika langkah-langkah yang ditempuh itu semua dilakukan. Kemudian nilai 2 jika hanya sebagian ada beberapa langkah yang dilakukan, dan nilai 1 apabila tidak ada langkah yang dilakukan. Ini berlaku untuk aspek pertama sampai aspek 4. Selanjutnya untuk penilaian keterampilan sendiri terdapat aspek yang dinilai yaitu kerjasama, menyampaikan pendapat, menanggapi, keaktifan, dan penguasaan materi. Nah, di sini juga terdapat keterangan skor yang digunakan yaitu mendapatkan nilai 4 jika siswa menunjukkan aktivitas aspek yang dinilai lebih dari 3 kali. Kemudian jika mendapatkan nilai 3 jika siswa menunjukkan aktivitas aspek yang dinilai 2 sampai 3 kali, dan 2 jika siswa menunjukkan aktivitas aspek yang dinilai 1 kali, serta nilai 1 jika siswa tidak menunjukkan aktivitas aspek yang dinilai sama sekali. Selanjutnya yaitu mengenai penilaian keterampilan pada kegiatan presentasi. Terdapat kegiatan observasi dan kegiatan kinerja presentasi, yaitu aspek yang dinilai mengenai aktif, tanggung jawab, dan kerjasama. Nah, pada kinerja presentasi yaitu presentasi, visual, dan isi. Untuk keterangan skornya yaitu sama seperti sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai penilaian sikap dalam praktikum. Nah, aspek yang dinilai yaitu yang pertama disiplin, tanggung jawab, kerjasama, teliti, kreatif, dan jujur. Untuk keterangan skornya sama seperti keterangan skor sebelumnya. Selanjutnya yaitu penilaian sikap dalam diskusi. Terdapat aspek yang dinilai yaitu kerjasama, rasa ingin tahu, santun, komunikatif, serta toleransi. Dan untuk keterangan skornya yaitu sama seperti sebelumnya. Selanjutnya yaitu mengenai bahan ajar yang digunakan dalam pengukuran ini, yaitu bisa dilihat mengenai peta konsep handout yang tertera pada layar. Terdapat pengukuran yang terbagi menjadi 3, yaitu alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Nah, contohnya yaitu pada alat ukur panjang ini menggunakan alat ukur jangka sorong, pada alat ukur massa menggunakan teraca Ojas, dan alat ukur waktu menggunakan stopwatch. Nah, bisa dilihat mengenai penjelasan yang terdapat pada handout ini pada peta konsep yang tertera di layar. Baik, sekian dari penjelasan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.